Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Nur Fadial Gunen dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi Malam A, semester 1, nomor induk mahasiswa 187215035. Dengan syarat penilaian UTS, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dosen pengampu Ibu Reza Yunita MPD. Saya akan menjelaskan mengenai landasan hukum dan landasan historial pendidikan kewarganegaraan. Disimak pembahasan awal, yaitu mengenai landasan hukum pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, ada di pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, alinea kedua dan alinea keempat. Terdapat pasal 27 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dan ada juga pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Dan ada juga pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Yang kedua, ada ketetapan MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring tahun 1999 tentang peraturan tata tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Yang ketiga, ada Undang-Undang Dasar nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Yang keempat, ada Undang-Undang Dasar nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Yang kelima, ada Undang-Undang Dasar nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Dan yang terakhir adalah SK Ditjen Dikti nomor 43 garis miring Dikti garis miring Kep garis miring tahun 2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Ya, pembahasan selanjutnya mengenai landasan historis pendidikan kewarganegaraan. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia seringkali berganti-ganti nama atau istilah. Nah, perubahan ini akan saya jabarkan sebagai berikut. Yang pertama, ada kewarganegaraan pada tahun 1957. Kewarganegaraan ini membahas cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. Yang kedua, ada istilah civics pada tahun 1961. Civics ini membahas tentang sejarah kebangkitan nasional, Undang-Undang 1945, pidato-pidato politik kenegaraan yang membahas atau mengarahkan untuk nation and character building bangsa Indonesia. Yang ketiga, pendidikan kewarganegaraan pada tahun 1968 yang berdasarkan pada kurikulum tahun tersebut berada dalam kelompok pembinaan jiwa Pancasila untuk di sekolah dasar maupun sekolah menengah. Yang keempat, ada pendidikan moral Pancasila atau disingkat PMP, kurikulum 1975 yang bertujuan untuk membentuk warga negara Pancasilais yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian disempurnakan dengan kurikulum 1984. Yang kelima, ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang terdapat pada kurikulum 1994. Kemudian disempurnakan dengan suplemen tahun 1999. Sejak diberlakukannya kurikulum 2003 atau kurikulum berbasis kompetensi yang disempurnakan menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006 sampai dengan kurikulum 2003, istilah PPKN berubah menjadi pendidikan kewarganegaraan atau yang biasa kita sebut dengan PKN. Selain diajarkan pada jenjang pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah, pendidikan kewarganegaraan juga diajarkan pada pendidikan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan yang diajarkan pada pendidikan tinggi disebut juga atau diwujudkan dalam bentuk pendidikan kewirausahaan.
Nah, pendidikan kewirausahaan ini mulai dilaksanakan sejak tahun 1973 sampai 1974. Kemudian, pendidikan kewirausahaan diubah menjadi pendidikan kewarganegaraan dan mengacu kepada 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Pertahanan Keamanan Republik Indonesia yang disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Indonesia. 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa. 4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 38/Dikti/Kep Tahun 2002 Nomor 43/Tahun 2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok Majelis Permusyawaratan. 5. Pendidikan Kewarganegaraan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan yang terakhir, Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.